Selamat sore, Ade Dokter. Selamat sore Kak Hendro. Oke, terima kasih Ade. Sudah meluangkan waktu, boleh bersama-sama ini kita hadir di sini di podcast Ruang Berbagi. Nah, baik, nanti teman-teman di luar sana yang nanti akan menonton video ini, tentu nanti akan mendengarkan banyak cerita yang menarik, pasti sangat menarik karena bagaimana seorang dokter, seorang perempuan menjadi dokter di daerah pedalaman. Nah, oke, Ade, sebagai awal ini Ade boleh perkenalkan Ade sekarang ada di mana, lalu kemudian asli dari mana? Silakan Ade. Oke, siap. Oke, perkenalkan saya Dr. Ernestin Salma Jelalu, biasanya disapa Eren. Saya asli Manggarai, tetapi memang dibesarkan di Maumere, Kabupaten Sika, Flores, NTT. Lalu hari ini saya diberikan kesempatan, saya tugaskan di Desa Sera, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dari Kementerian Kesehatan untuk mengikuti kegiatan penugasan khusus Nusantara Sehat. Kita angkatan 20, batch 20, yang sampai hari ini saya sudah menjalani kurang lebih 1 tahun bekerja di tempat ini. Oke, Begitu. baik. Ya, teman-teman, ini perkenalan awal dari Dokter Eren ya. Jadi sekarang Dokter Eren ini ada di Desa Sera, Pulau Lakor. Ini kalau untuk kayak sendiri baru dengar nih nama desanya, nama pulaunya ya di daerah Maluku. Oke, ini kalau misalnya perjalanan, kalau mau bercerita tentang dari Maumere sampai kemudian melakukan perjalanan sampai ke Sera ini, boleh nggak cerita sedikit perjalanannya? Menggunakan pesawat kah, kapal laut kah, atau seperti apa? Untuk gambaran lah untuk kami yang mungkin belum pernah sampai ke situ. Ah, Oke, siap. ah. Kita berangkatnya memang dari Jakarta, karena memang kami harus mengikuti pembekalan kurang lebih selama seminggu di Ciloto, Bogor. Kemudian dari Jakarta kita menggunakan pesawat ke Ambon. Sampai di Ambon, kita naik pesawat sekali lagi dengan Trigana Air itu ke Maluku Barat Daya, Kabupaten. Jadi Moa. Sampai di Moa baru kita menggunakan angkutan darat, kita pakai mobil yang memang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Mhm. Kurang lebih jarak tempuh bisa 1 jam, lalu baru kita menggunakan speed kurang lebih 30 menit sampai di Pelabuhan Sila. Lalu kurang lebih jalan lagi pakai angkutan darat mobil, kurang lebih 30 menit sampailah kita di Desa Sera. Perjalanan yang cukup Begitu. jauh ya. Ya, Mm-mm. lumayan, Lumayan ya. Waktu pertama kali, tapi enjoy jadi oh, enjoy ya. itu. Mm-mm. Waktu waktu pertama kali itu naik speedboat itu yang pertama kali kah? Iya, betul. Itu pengalaman pertama kali seumur hidup. Karena memang sebetulnya saya Ah, trauma trauma karena pernah hampir 2 kali itu hampir tenggelam karena memang saya tidak pandai berenang, sehingga hmm, eh, itu tantangan yang baru untuk saya. Walaupun menurut orang-orang sini ini arus tidak kencang, tetapi ah, memang menurut saya itu menakutkan karena speed betul speed ya. begitu. Oke, baik. Jadi teman-teman di luar sana jadi bisa melihat, bisa membayangkan lah bagaimana perjalanan untuk sampai ke Desa Sera, Pulau Lakor ini ya. Jadi memang yang punya nyali pasti akan sampai ke situ. Jadi Dokter Eren ini Siap. ya termasuk salah satu perempuan yang bernyali yang kemudian berani untuk sampai ke situ ya. Iya. Oke, baik Ade. Ini menarik sekali ya, maksudnya kalau kita bicara tentang profesi dokter, biasanya ya, ini gambaran kami orang awam ya. Kadangkala itu memikirkan dokter-dokter kan lebih memilih, ya udahlah saya tamat dokter, lebih memilih untuk tinggal di kota, lebih memilih untuk berkarya, bekerja di tempat-tempat yang berfasilitas, semuanya lengkap sehingga mudah untuk segala-galanya. Tapi kenapa kemudian Dokter Eren, ada dokter ini memilih untuk kemudian berkarya
di beberapa tempat yang termasuk kategori itu pedalaman. Boleh cerita deh, kenapa sampai memilih ke seperti itu? Eh, Memang kadang-kadang mungkin bagi Hmm, orang lain atau mungkin yang teman-teman sejawat yang seprofesi sama seperti saya mungkin memikirkan bahwa mungkin ini hal yang berat ketika memilih untuk terjun di daerah-daerah pedalaman. Tapi itu soal panggilan hati sebetulnya, lebih kepada passion kita karena mungkin ada yang eh, memilih di kota-kota yang memang betul fasilitasnya sudah lengkap dan mungkin saya lebih memilih ke tempat-tempat yang masih dibilang terpinggirkan, terpelosok, lalu mungkin dalam tanda kutip ditelantarkan. Nah, kenapa saya sampai memilih di tempat ini? Sebetulnya bahwa seorang pelayan kesehatan itu kan memang tugasnya melayani. Ketika kita di tempat tugaskan di suatu tempat, artinya memang eh, ya ada orang-orang yang butuh pelayanan dari kita. Ketika ada manusia di situ berarti sebetulnya ada kehidupan. Dan kalau mau bilang bahwa kita manusia ini kan pada dasarnya kebutuhan dasar itu kan selain pendidikan pasti kesehatan. Dan kalau bukan kita, mau siapa lagi orang-orang yang bisa menolong orang-orang yang ada di tempat seperti ini. Seperti itu. Memang tantangan bagi orang yang memang tidak punya apa ya passion ke tempat-tempat seperti ini. Tetapi kalau untuk saya secara pribadi memang kalau kita bahagia, kita enjoy untuk melakukan pekerjaan kita selama kita melakukan dengan sukacita, segala sesuatu pasti bisa terlewati dengan baik. Oke. Lebih oke, kepada panggilan hati saja. baik. Jadi ini panggilan hati ADRN untuk kemudian memilih, berkarya, melayani orang-orang di pinggiran ya. Orang-orang yang tentu saja pasti sangat membutuhkan ya Iya, kehadiran dokter lah ya. Kehadiran dokter. betul, Mungkin betul, betul. ya di kota kan ada sekian banyak dokter ya. Jadi memang mudah untuk menemukan dokter, tapi Ya, mungkin di daerah pelosok susah ya. iya, susah, susah, sangat susah. Oke. Ade, sebelum di Desa Sera ini tempat lain lagi ini yang pernah berkarya di mana lagi Ade? Selain selain di Sera yang sekarang ya Ade. Sebelumnya memang saya 3 tahun itu sebagai dokter pegawai tidak tetap di Kabupaten Sika. Saya bertugas di Kecamatan Lio Pedalaman, daerah Lio Pedalaman. Pertama itu di Puskesmas Feondari. Puskesmas Hmm, Feondari masih dengan kategori sangat terpencil. oke. Itu Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, selama kurang lebih 2 tahun dari 2019 sampai dengan 2021. Kemudian saya pindah lagi di tempat tugaskan oleh karena tidak ada dokter. Akhirnya saya dipindahkan ke Puskesmas Wolofeo, itu Kecamatan Tanawawo, itu juga sama daerah Lio Pedalaman, kurang lebih 1 tahun sampai dengan tahun 2022. Seperti itu. Berarti semua itu kategori pedalaman Ade ya. Jadi sekarang ini tempat-tempat yang pernah Iya. dilayani semua itu pedalaman. Luar biasa. Heeh. Oke. Baik. Kalau bicara soal ini kan bicara tentang tempat baru, kemudian terutama di Desa Sera ya, yang sekarang ini, itu kalau boleh tahu Ade, tantangan-tantangan apa yang Ade alami ketika melayani di daerah Sera ya, kita bicara sekarang di Desa Sera ini. Tantangan-tantangan apa yang Ade alami dan bagaimana proses menghadapi itu Ade? Nah, silakan. Tantangan. Nah, tantangan. Oke. Kalau untuk diri sendiri lebih kepada em, sumber daya manusianya, Oke, pola pikir, paradigma sehatnya memang belum oke. menurut saya yang saya alami kurang lebih 1 tahun ini. Kemudian keinginan untuk mau merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi baik masih rendah kesadarannya. Sehingga ya kami dari tenaga kesehatan saya secara pribadi kita terus berupaya kemudian mengevaluasi apa yang mungkin sudah kita lakukan ini sudah optimal atau belum seperti itu. Jadi memang selain itu pun eh,
Medan. Oh, Medan Medan ya. yang membuat kita harus lebih ekstra tenaga. Apalagi moda transportasi di sini sangat terbatas. Oke, oke, Karena oke. ambulans pun baru didatangkan, tetapi bahwa ambulans ini juga diperuntukkan hanya untuk kasus-kasus ibu bersalin. Jadi kadang-kadang kalau kita merujuk dari desa, dusun ke puskesmas, biasanya menggunakan TOSA. Jadi Tosa yang itu apa? sepeda motor roda tiga Oh, itu. roda tiga. TOSA itu seperti itu. Jadi itu sudah menjadi alat transportasi yang diandalkan di tempat ini. Seperti apalagi kalau pasien-pasien yang memang kita tahu bahwa tingkat ekonomi di sini masih menengah ke bawah. Seperti itu. Kemudian kalau yang dibilang sulit lagi ya bahwa itu kalau kita bilang tingkat ekonomi rendah berarti bagaimana mereka mau mencukupi kebutuhan gizinya, Oke, kebutuhan berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena kita mau bersih saja kita butuh sabun, kita benar. butuh Pepsodent, itu hal-hal sederhana yang menjadi PR besar untuk kita. Kemudian yang menjadi sulit lagi yang terakhir itu ketika kita merujuk pasien dengan Oh, cuaca yang tidak menentu, ya kita harus menyeberang dengan menggunakan speed karena keterbatasan tenaga kesehatan sehingga yang turun ke lapangan ya kita-kita saja sehingga kalau harus menyeberang ya kita juga yang harus menyeberang dengan cuaca yang tidak baik pun kita harus tetap pergi. Seperti itu. Itu berarti ada, tantangan yang tersulit menurut saya. berarti ada pernah alami itu ya? Maksudnya ada rujukan dan ada yang membawa pasien Pernah, ke, oh gitu. iya. Kita kita pernah merujuk pasien waktu itu ibu mau melahirkan. Akhirnya kita harus menolong persalinan itu di atas pick up, di Oke, mobil pick up. Kemudian sehabis kita tolong, ketika kita timbang berat badan bayi, ternyata berat badan lahir kurang kurang sehingga oke. kita harus merujuk dalam kondisi cuaca yang tidak bagus sehingga sampai tali speednya putus dan mau tidak mau kita harus tetap menyeberang. Oh gitu. Itu Wah, antara hantar bisa mau dibilang hantar nyawa juga antar kita, Jawa ya. tetapi ya Aha. ya tapi dengan pertolongan Tuhan pasti semuanya aman dan puji Tuhan sampai hari ini belum ada kasus-kasus yang tidak enak Oke. begitu. Baik, ya. Kalau kalau kita melayani dengan sepenuh hati, pasti Tuhan akan jaga selalu ya. Apapun itu situasinya, pasti Tuhan akan jaga selalu. Siap. Nah, apalagi ini pasti pesan ini, Bapak tua di Mamere toh. Tuhan pasti jaga selalu kan? Oke. Iya ada. Kayaknya ada pernah cerita apa? Jaga air kah? Apa istilahnya di situ? Untuk ambil air, kata ada air kah? Oh, Nah, tada itu boleh. air. Nah, itu boleh cerita itu. Kenapa sampai seperti itu? Apakah memang kekurangan air kah di Oh sana? iya karena kita di sini itu sistem tada airnya kan per 3 hari. Ya, per Oke. 3 hari baru airnya keluar. Kemudian kita di sini sumber listriknya itu masih menggunakan PLTS, pembangkit Oke. listrik tenaga Tenaga surya. surya. Oke. Jadi mungkin bagaimana ya? Mungkin eh, tidak cukup banyak papan TS-nya itu sehingga untuk menyerap dayanya kurang sehingga untuk mengalirkan air itu yang masih kurang ke tiap-tiap tempat yang kami tempati itu di Desa Sera. Jadi memang ada giliran ada hari ini area barat, hari ini area timur, hari ini area Kampung Baru seperti itu per 3 hari. Jadi Oh, kita harus harus pintar-pintar. iya ya. Aduh. Baik, Ade. Ini tentu orang akan bertanya-tanya kan, Ade ya. Artinya tantangan yang tadi ada cerita itu pasti berat lah ya. Artinya dengan apa yang tadi ada ceritakan itu kan bisa dalam pandangan kami ini kan itu sebuah tantangan yang berat. Nah, bagaimana Ade atau ini bicara tentang apa sih kekuatan atau sesuatu hal yang ada di dalam diri Ade yang kemudian itu menjadi kekuatan bagi Ade untuk apapun tantangannya, saya siap
untuk menjalani? Apakah itu karena panggilan hati kah? Ataukah mungkin ada pesan-pesan tertentu atau apalah yang menjadi kekuatan yang membuat Ade tetap sabar meskipun ada banyak tantangan? Oke, lebih kepada motivasi awal mengikuti kegiatan Nusantara Sehat ini. Jadi Oke. memang kita kan sebelum menjadi anggota tim Nusantara Sehat ini, kita juga berlomba-lomba supaya bisa lulus seleksi. Jadi mungkin salah satunya itu karena motivasi awal. Ketika juga kita sudah mencapai itu, maka yang perlu kita lakukan adalah menjalankan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Seperti itu. Yang kedua, pastinya kita doa. Kemudian yang ketiga, mensyukuri segala hal yang boleh kita alami. Jadi dengan hidup bermasyarakat, jadi kita perlu saya melakukan sosialisasi atau melakukan apa ya, saling sharing cerita dengan penduduk setempat supaya bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan baru, kita bertemu dengan orang-orang baru, kita ajak cerita, ngobrol. Dari situ mungkin ada banyak hal-hal yang kita temukan. Jadi ternyata oh tantangan yang kita alami ini tidak seberapa. Ternyata yang mereka alami jauh lebih sulit dan mereka pun masih berdiri tegak. Jadi itu yang kadang-kadang membuat oh harus lebih banyak bersyukur gitu. Oke, betul ya. Jadi pengalaman berhadapan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang di sana itu kemudian ternyata menjadi apa juga ya sumber kekuatan bagi Ade ya. Mereka saja bisa bertahan dengan situasi Ya, seperti itu. betul. Kenapa saya tidak bisa ya, Ade? Betul. Artinya. Oh, oke, oke, oke. Iya. Tapi menarik tadi tuh Ade. Berarti eh, masyarakat di desa Sera ini penerimaan terhadap dokter itu memang sudah apa ya terbuka lah ya, terbuka dengan kehadiran dokter atau tenaga medis ya. Ataukah mungkin ada penolakan-penolakan, misalnya mungkin mereka masih mengandalkan dukun kah atau mungkin kalau kita kan ada orang-orang pintar kah? Apakah ada masih ada fenomena kayak gitu di desa Sera? Hmm. Kalau di tempat kita, eh, memang tidak menutup kemungkinan bahwa itu ada, tetapi sejauh sejauh ini tetap diandalkan itu dokter. Tetapi memang awal-awalnya dukun, awal-awalnya juga biang kampung yang dukun bersalin itu ada. Tapi dengan sosialisasi berkala, sejauh ini bisa. Tapi mungkin lebih kepada kepercayaan, mitos-mitos yang ada di sini, Hmm. sehingga eh, enggan mau membawa pasien ke puskesmas. Sehingga biasanya kita langsung melakukan turun lapangan, jadi langsung melakukan kunjungan rumah gitu. Oke, Tetapi yang penolakan keras itu tidak ada. Sejauh ini kita sangat dibutuhkan dan welcome bagi mereka gitu. oke, berarti sebenarnya kalau kita ini kalau di kota kan pasien datang ke dokter tuh, pasien datang ke dokter berarti Iya, pengalaman yang tadi betul, ada cerita itu betul. berarti dokter yang mendekati pasien ya. Jadi memang perbedaannya seperti Ya, itu ya. iya, betul betul. Berarti memang tadi seperti kata Ade tadi memang tenaga harus ekstra ya, harus kuat benar-benar ya, fisik para dokter, para tenaga medis itu Ya, harus kuat ya. tenaga pikiran, Ya, betul. itu berarti sampai maaf ya, sampai sejak setahun nih, hampir setahun ini dari Ade sendiri ya, fisik tetap oke ya, sehat ya. Puji Tuhan, sehat, Gitu. malah berat badannya naik Oh berarti ini karena tanda tanda, dikasih makan terus. oh berarti ini apa ya, pikiran sehat, jadi semuanya menjadi lancar dan bahkan oh berat badan naik. Oke, oke. Oh, Iya. aduh. Oh berarti oh mereka orang-orang kampung sangat welcome dan mungkin mereka menyediakan makanan kah atau mereka bawa makanan kah atau bagaimana masyarakat kampung? Iya, kadang kadang selalu diantarkan makanan, sayur, buah, ikan, karena kita kan dekat laut, jadi Oh, semuanya itu pasti selalu iya. Kalau ada hajatan pasti selalu diantar. Adalah punya kita gitu. hmm, berarti adek, Seperti itu. biasanya kan gini kan, eh, ketika pasien datang ke dokter pasti ada bayarannya kan. Ah, bagaimana di situ Mm. adek? Bagaimana proses itu? Apakah Pak masyarakat di situ kemudian ketika mereka datang berobat, mereka membayar dengan uang ataukah seringkali mengganti dengan barang lainnya?
Bagaimana pengalaman di desa Sera? Oh, kalau di sini memang semuanya itu gratis. Oh, Kalau di sini memang dia gratis. Kemudian pun kalau tiba-tiba pasien ingin konsultasi langsung dengan saya biasanya di rumah, biasanya saya arahkan datang saja ke puskesmas pun seperti itu, biasanya ada meminta vitamin hmm. atau obat-obatan yang lain, biasanya saya bilang datang saja ke puskesmas. Kalau untuk pemberian uang tidak ada. Kalau mereka menggantikan itu lebih kepada mereka memberikan apa ya, rasa terima kasihnya saja, tapi bukan berarti apa ya itu adalah membayar. Itu tidak, lebih kepada ucapan terima kasih saja karena sudah menolong membantu Oh, seperti itu. Kalau untuk di rumah sendiri tidak ada praktek dokter pribadi, tidak ada, semuanya saya arahkan ke puskesmas karena semuanya gratis oh, seperti itu. oh ya, jadi berarti ternyata gratis ya. Entah itu dari dokternya, lalu kemudian obat-obatannya gratis ya. Ya, semuanya gratis. Semua obat, tindakan, semuanya gratis. Oke, berarti kalau bicara tentang ketersediaan obat-obatan, menurut Ari memang di situ obatnya tersedia ya. Cukup lah, cukup untuk kemudian. Obatnya obatnya ini tersedia, masih masih dibilang cukup, Hmm. masih dibilang cukup. Oke, berarti itu obat-obat yang Begitu. belum Memang kadal, kadang-kadang bukan obat karena kadaluarsa kan? memang kadang-kadang oh tidak, oh jangan sampai terjadi itu Oke, oke, karena oke. yang nanti malpraktek lagi. Hmm. Yo, karena itu kan apa melanggar indikator keselamatan pasien. Oke, Kalau sampai ada ditemukan seperti itu. berarti Tapi sejauh ini memang pernah terjadi kekosongan obat, tapi ada banyak cara kita siasati. Begitu. baik. Ah, kalau adik-adik ini setiap orang kan berproses ya, berubah. Artinya dari sisi karakternya, cara Iya. pikirnya. Nah, dengan Hmm. pengalaman adik berkarya di daerah-daerah pelosok itu ya, daerah pelosok, di daerah pedalaman. Kira-kira perubahan-perubahan apa yang adik alami ya, dari sisi karakter, pola pikir, itu boleh disaringkan nggak? Pengalaman-pengalaman, artinya perubahan lah. Dari yang sebelumnya mungkin A, tapi sekarang saya jadi Eren yang B. Nah, Kalau yang coba. dulunya suka Hmm. marah-marah, mungkin sekarang lebih sabar. Oh gitu kah? Oke. Iya, Ya. gampang marah. Tapi kalau ketemu Hmm. dengan pasien yang juga sudah suka marah-marah, ya Hmm. habislah kita. Jadi Hmm. lebih sabar. Kemudian mandiri, tidak bergantung, tidak manja, Oke. fokus, lebih yakin pada diri sendiri. Karena memang kan eh, ketika sampai di tempat ini sebenarnya yang saya benar-benar merasakan merantau. Yang kemarin-kemarin kita merantau ke Jakarta, Jakarta kebetulan toh. kan masih ada saudara-saudara. Hmm. Nah, tapi ketika di tempat tugas kan di daerah Maluku itu benar-benar saya merasa sendiri. Oke. Hmm. Dan memang tidak ada satupun yang saya kenal di tempat ini. Sehingga ya inilah yang saya bilang, oh inilah saya anak rantau. Ya. Anak rantau berjuang sendiri, mandiri Begitu. ya. Mm-mm. Oke. Ade, dari sekian banyak pengalaman melayani masyarakat di Desa Sera itu, ada tidak satu pengalaman yang menarik berkesan untuk Ade dalam proses melayani saudara-saudara kita di Desa Sera? Yang paling menarik berkesan yang itu kayaknya agak susah untuk dilupakan tuh sebagai sebuah pengalaman eh, Oh, ada melayani orang sakit. Nah, satu. hmm, Eh, persis hari kedua tiba di Desa Sera. Jadi hmm, waktu itu kita mengikuti ada undangan nikah. Lalu sepulangnya kita dari tempat acara, tiba-tiba ada kasus hmm, perkelahian. Ternyata telinganya nih hampir putus, sisa daun telinga sedikit saja hampir putus. aduh, nah, Lalu gedor-gedor pintu waktu itu karena kita tim baru tiba hari yang kedua, jadi memang kita masih masih baru dengan orang-orang di sini. hmm, Digedor-gedor pintunya kita buka, mereka sepertinya
tidak sopan menurut kita. Jadi langsung dibilang seperti ini. Kira bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak tangan ini? Kalau tidak bisa kami langsung ke rumah sakit. Oh Seperti gitu. itu. Aha. Saya langsung bilang, saya dokter, saya bisa. Jadi ketika dibawa ke puskesmas, karena kita menuju puskesmas itu kita jalan kaki, gelap. Oh, Karena di gelap. sini kan memang listrik belum ada, yang Mhm. ada PLTS. Oke. Jadi jalan kaki kurang lebih 5 sampai 10 menit sampai di puskesmas. Tidak ada sarung tangan steril. Wah, Tidak ada sarung tangan steril. Jadi mau karena pendarahannya aktif, kalaupun kita mau merujuk jauh lagi harus menyeberang, maka saya putuskan saya menjahit tanpa menggunakan handscoon, tanpa oh gitu. menggunakan sarung tangan steril yang menurut saya memang itu membahayakan diri saya sendiri. Oke, oke, oke. Nah, gitu. Karena itu kan apa ya, sangat beresiko dengan penyakit-penyakit yang menular. Oke, betul. Tapi memang itu yang benar-benar yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Itu. Oke, baik. Luar biasa. Berarti Tertasan. itu keputusan ya. Berani ambil keputusan di saat-saat memang lagi genting dan ada tanpa apa ya, maksudnya berani ya ambil keputusan itu ya. Iya, karena Mhm. dokter itu kan kalau kita belajar dulu salah satunya kan Mhm. eh, harus menjadi decision maker. Jadi ya mau tidak mau ya hari saat itu juga harus harus ambil keputusan itu. Oh, decision maker ya. Oke. Begitu. Sip. Mantap Ade ya. Jadi luar biasa. Jadi Iya. proses ini ya, proses berjalannya waktu, semakin lama berjalannya berkarya itu memang mematangkan ya, mematangkan diri, kemudian juga mematangkan apa ya, kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk ya keputusan yang membawa keselamatan ya untuk pasien yang dilayani Ade ya. Iya, Oke, betul. baik Ade. Eh, ini kalau bicara tentang, tentu Ade ini kan tidak selamanya atau di situ toh, sesuai dengan kontrak. Iya, Nah, mimpi Ade setelah iya, ini apa Ade? betul. Apa mimpi setelah ini nih? Plan setelah ini. Setelah ini Ah, sebenarnya saya mau coba dapat beasiswa LPDP dulu lah supaya saya bisa sekolah spesialis sebenarnya. amin, amin. Sebenarnya. Oke, oke. Saya yakin Tuh. bisa. Karena sebenarnya salah satu ya, amin lah karena eh, sebenarnya kan kita juga bisa menyertakan sertifikat apa pernah mengikuti Nusantara Sehat ini juga bisa menjadi kita punya Mhm, salah satu syarat ya mhm. untuk bisa dapatkan beasiswa. Satunya sih sebenarnya itu, tapi saya mau coba dulu lah LPDP begitu. Tapi pada intinya bukan hanya soal mau menjadi spesialis atau apa, tapi bahwa benar-benar kalau orang bilang pelayanan kesehatan berarti memang kita harus melayani. Jadi pelayan kesehatan harus Mhm. siap melayani, bukan terus-terus dilayani seperti Oke, itu. Dengan dalam segala keterbatasan, mau di tempat tugaskan di mana saja ya. Kalau memang sudah di situ tempatmu, maka mau tidak mau kerjakan tanggung jawabmu begitu. oke. Baik, Ade. Ini cerita dan sharing yang luar biasa sekali, Ade. Dan saya yakin sebenarnya ada masih sekian banyak cerita lah ya. Sekian banyak cerita yang kemudian itu pelan-pelan membuat Ade semakin matang sebagai seorang dokter ya. Luar biasa. Dan seperti mimpi Ade tadi ya, semoga kami yang mendengarkan sharing ini mendoakan Ade supaya suatu saat nanti mimpi Ade mungkin menjadi seorang spesialis itu tercapai ya. Toh kan semakin Am, menjadi dokter spesialis kan tentu akan lebih apa ya, lebih baik lagi kan melayani, lebih baik lagi toh melayani. amin. Uh, iya. Baik Ade, kalau diminta membuat pesan, pesan untuk adik-adik yang sekarang mungkin sedang studi kedokteran atau juga mungkin bermimpi menjadi seorang dokter, apa kira-kira pesan Ade untuk mereka? Oke. Pesan untuk adik-adik yang sedang menempuh pendidikan menjadi seorang dokter. Jadi memang kalau jadi dokter itu banyak yang bilang keren. Wow. Memang paling bagus sekali kalau jadi dokter. Betul, betul, betul. Tapi pesan saya adalah yang pertama orientasimu tuh apa? Kalau mau jadi dokter. Jadi kalau mau menjadi dokter jangan lihat dari kerennya. Oh, mungkin duitnya lebih banyak. Oh, tidak. Lebih kepada kita menolong orang sakit. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dimanapun engkau di tempat tugaskan,
seburuk apapun tempat yang akan kamu tuju dalam segala keterbatasan, kalau memang tugasmu ada di sana, orang-orang di sana sudah menunggu engkau. Jadi harus selalu siap dalam segala keadaan. Oke, Gitu. jadi selalu siap dan mempersiapkan diri ya ketika mau diutus kemana saja harus berani siap ya. Siap. Demi untuk Harus selalu siap. tujuannya menyelamatkan banyak Keselamatan orang. banyak orang. Keselamatan banyak orang. Iya, keselamatan banyak orang, terutama orang-orang yang tanda kutip ditelantarkan. Begitu. Kata tadi ditelantarkan ini apa boleh nih? Kira-kira perhatian pemerintah ke daerah situ aman kah? Maksudnya pemerintah Nah, bagaimana nih? Kan bilang terlantar toh, ditelantar. eh, Bagaimana? ya kalau mau dibilang bahwa seharusnya merata, karena pelayanan kesehatan ini kan hak semua orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti halnya pendidikan. Jadi untuk tempat-tempat seperti ini memang masih jauh dari perhatian baik pemerintah daerah maupun juga pemerintah provinsi dan pusat. Karena contoh hal kecil saja, pasien-pasien ODGJ orang dengan gangguan jiwa sampai hari ini belum mendapatkan pengobatan. Jadi mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, yang terstandar. Seperti itu. Itu Oke, saja, itu simpelnya. Jadi yang mau dibilang bahwa pendidikan dan kesehatan itu hal dasar, tetapi kenapa selalu yang di kota-kota besar yang selalu diutamakan, sedangkan yang di sini apa bedanya? Di sini manusia juga, semua yang bernyawa. Gitu ya, kalau bisa sama-sama memperhatikan sampai di dusun terpencil. benar. Begitu. Iya ya. Di kota besar berlimpah dokternya, tapi di daerah pelosok susah carinya ya. Tapi kayak Yo, susah. tapi karena mungkin Satu karena satu kecamatan. satu kecamatan satu dokter atau bagaimana itu? Sebenarnya tuh dua dokter, tetapi sejak ada tenaga Nusantara Sehat ya sejauh ini ya kita merasa bekerja sendiri untuk satu kecamatan, 5 desa 3 dusun. 5 desa 3 dusun itu dilayani satu dokter. Ya, sebenarnya harusnya ada dua Dua. dokter, cuma Oke. mungkin dari pasiennya ya Heeh. eh, lebih inginnya ke kita. Jadi ya kebetulan karena di sini kan ada puskesmas induk yang tempat saya bertugas dan ada puskesmas pengembangan. Oke. Nah, kebetulan dokter PNS itu ditempattugaskan di puskesmas pengembangan. Ah, Sebenarnya masyarakat bisa juga ke puskesmas pengembangan, tetapi ya dikembalikan kepada pasien. Kalau memang ingin ke kita ya kita tidak bisa tolak. Gitu. betul ya. Tapi sejauh ini yang saya lihat bahwa ya melayani satu kecamatan, selama ini melayani satu kecamatan. Nah, Itu gitu. membaginya seperti membagi waktu seperti apa tuh? Artinya apakah stay satu tadi kan satu kecamatan bayangan saya kan ini pasti luas sekali ya dengan sekian banyak kebutuhan pasien-pasiennya tuh. Itu bayangan saya agak susah untuk dibayangkan Iya. ini. Bagaimana mengaturnya itu? Kalau Jadi kalau kita kan puskesmas rawat jalan, tetapi melayani 24 jam untuk unit gawat darurat dan juga ibu bersalin, itu yang 24 jam. Jadi saya memang stay di tempat dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore itu kita stay di puskesmas, tetapi sisanya itu adalah tanggung jawab saya. Jadi ketika dipanggil ya kita harus datang. Kalau untuk keluar gedung, untuk turun-turun ke lapangan, turun ke desa dusun, biasanya disesuaikan. Jadi memang ada hari khusus yang memang sudah diatur baik, sehingga saya melimpahkan wewenang kepada tenaga lain untuk membantu saya di dalam gedung. Tetapi memang lagi-lagi diperhatikan harinya. Kalau hari Jumat Sabtu mungkin baru saya bisa melakukan kunjungan rumah atau melakukan kegiatan luar gedung. Seperti itu. Oke. Berarti ada sekarang di situ tuh di puskesmas pusat itu selain ada sebagai seorang dokter, maksud tenaga Induk. medis lainnya apa? Di induk itu selain ada tenaga medisnya apa lagi? Tenaga medis
ada perawat, ada bidan, ada apoteker, ada analis lab, eh, kemudian sanitarian, petugas Kesling itu saja, cuma itu. Tapi setidaknya untuk Gitu. meskipun satu-satu, tapi hal-hal yang dibutuhkan di puskesmas itu tersedia kali ya. Tenaga yang dibutuhkan di setiap puskesmas tersedia ya. Dengan tadi disebutkan ada apotekernya, ada apa. Itu cukup ya? Cukup untuk Sejauh menjawab. sejauh ini Sejauh ini memang kalau mau dibilang dari tupoksi, memang kita bisa mengerjakan itu, tetapi eh, ada banyak tugas-tugas tambahan yang harus kita kerjakan, sehingga yang sebenarnya harus dua tiga orang yang mengerjakan, tapi satu orang dibeban tugaskan dua tiga empat hal seperti itu. Oke. Jadi memang jadi memang banyak tugas tambahannya. Kalau mau dibilang contoh, apoteker ya dia hanya mengurus bagian kefarmasian, pengen kefarmasian, Farmasi. oke, pasti dia bisa melakukan itu. Tapi ternyata tidak, dia ada tugas-tugas tambahan yang lain. Begitupun saya, oh ternyata saya harus melakukan kegiatan yang menjadi tugasnya admin. Seperti itu. Ya, ya. Ada banyak tugas tambahan. Jadi lagi-lagi ya, memilih untuk bekerja dan berkarya di pelosok tuh mau tidak mau siap untuk berbagai macam tugas ya. Tidak hanya satu tugas yang menjadi beban kita, tapi Ya, mungkin rangkap ya, rangkap tugas itu ya. Iya ya. betul. Betul. Karena memang itu semakin semakin diberikan banyak tugas tanggung jawab, kita semakin melatih diri untuk bagaimana mengatur, memanage waktu dengan baik. Oh, tugas ini, tugas itu, segala macam. Jadi ya semakin melatih diri berproses terus. Oke, baik Ade. Gitu. Ini kita ke arah ke yang lebih spiritual ya, lebih ke spiritual lah. Oh, Ah, wow. oke. Sebagai orang Katolik toh, kita tentu ada hari Minggu lalu datang ke gereja dan berdoa. Bagaimana pengalaman pengalaman Ade berkaitan dengan hal ini di Desa Sera ini? Silakan. Oke. Hmm. Jadi memang saya agak kaget ketika tiba di Pulau Lakor ini, Ah, ternyata yang dibilangnya mayoritas Kristen, dokter. Oh, syukurlah, berarti saya tidak salah. ah, Ternyata di sini Kristen Protestan. oke. Terus saya pikir ada gereja Katolik, ternyata tidak ada. Dan memang yang menjadi orang Katolik cuma saya sendiri, tidak ada lagi yang lain, cuma saya sendiri. Oke, berarti di Pulau Begitu. Lakor itu Jadi ya, hanya memang ada satu-satunya. Di Pulau Lakor itu ada satu-satunya. iya, iya. Oke. Jadi saya tetap hari Minggu ya, kalau ingin sekali ya tetap mengikuti ibadah di gereja Protestan, Hmm, tetapi tetap melakukan dengan cara kita sebagai orang Katolik, hmm. begitu. Kalaupun mau ingin sekali mengikuti perayaan misa, berarti saya harus menyeberang. Memang untuk yang menjadi kendala pertama cuaca, yang kedua memang biaya transportasi. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kita pulang pergi naik speed saja satu kali perjalanan itu kalau penumpangnya hanya saya sendiri maka saya harus membayar 400.000, 400.000. 350 sampai 400.000. Iya, itu belum menghitung biaya daratnya. Jadi kalau saya harus sewa ojek berarti saya harus bayar tambahan 100.000. Hmm, Jadi kalau pulang pergi ya bisa-bisa 1 juta. 1 juta ya. Oke. Begitu. Kalau saya sendiri yang melakukan perjalanan. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mau ikut ya sudah, kita bisa patungan. Begitu. Tapi sejauh ini memang agak sulit. Kenapa? Karena kalau kita harus menyeberang, tiba-tiba ada pasien Betul. yang memang kita harus melihat langsung keadaannya. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang menjadi ini dilema, kita mau pergi ikut perayaan misah kah atau mau tolong orang sakit. Jadi ya semuanya dalam iman Katolik saja. Jadi kita yakin orang sakit ini kan Allah yang hidup. Jadi kita menolong orang sakit juga ya. Tuhan pasti tahu lah. Yang penting Oke. jangan ada unsur kesengajaan. Oke, baik. Betul Begitu. betul. Nyawa nyawa manusia lebih penting, Ade. Kata ayat nyawa manusia lebih penting tuh. Kita Allah Tuhan yang tuh hidup. Tuhan tuh ada di mana-mana, tinggal bagaimana kita
menempatkan saja dan Ya, mencari waktu yang betul-betul. pas. Oke, baik Ade. Eh, Hmm. em, Artinya itu tantangan ya, tantangan tersendiri. Dan bagaimana Ade? Kalau bicara tentang pilihan Ade untuk kemudian datang ke Desa Sera itu, ini bicara terkait dengan bagaimana pesan orang tua waktu kemudian memilih untuk datang ke Maluku itu bagaimana pesan Papa Mama? Seperti apa? Jangan lupa doa. Yang paling pertama. Yang Ah, paling pertama itu jangan lupa doa. Jaga diri baik-baik. Itu dua kalimat yang selalu diulang oke. oleh Bapak dan Mama. Jadi memang kalau dari Bapak selalu yakin aman, tapi biasanya namanya ibu pasti punya perasaan sedih karena memang memang baru kali ini yang jauh sekali merantau dan memang sendiri. Apalagi ketika kita baru sampai di sini benar-benar tidak ada sinyal. Jadi Oke. sinyal ya kita awal-awal datang itu kan memang kita masih bingung di mana titik sinyalnya. Seperti memang ada tapi memang belum belum seperti hari ini. Begitu. Oke, berarti kegelisahan ini Bapak dan Mama, terutama Mama ini di awal kedatangan itu besar sekali ya. Tapi kayaknya sekarang dengan Ya, komunikasi yang sudah lancar seperti ini, kayaknya tidak perlu lagi gelisah toh. Sudah bisa saling video call ini kayaknya. iya, iya. Oke. Hampir Ba- selesai juga masa tugas di sini, jadi sudah tidak ada khawatir lagi. Oke, berarti ini berakhir di bulan apa ini? Kurang lebih mungkin bulan Maret tahun 2024 kita selesai. Oh, 2024 ini 2024. masih ya lumayan lah ya, masih lumayan lama lah ya. Lumayan. Lumayan lama ini. Oke, baik Ade. Mungkin ada satu, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita sharing kita pada sore hari ini Ade, ada tidak mungkin sesuatu hal yang mungkin mau Ade ceritakan lagi bagi teman-teman di luar sana, bagi kami yang mungkin jauh, adakah satu dua cerita lagi yang itu mungkin bisa menginspirasi adik-adik yang mendengarkan atau teman-teman di luar sana yang mendengarkan cerita bagaimana proses melayani saudara-saudara kita di Desa Sera. Adakah? Selain yang tadi yang hari kedua tadi yang em, harus berani menjahit tanpa menggunakan sarung tangan itu yang ataukah ada lagi yang lainnya cerita-cerita yang menarik? Eh, Mungkin lebih kepada ini ya, eh, hidup bersosial. Jadi kita kalau melihat kondisi pasien itu kita harus melihat secara menyeluruh. Jadi ada memang sering sekali saya dihadapkan itu pada eh, keadaan-keadaan pasien dengan kompleks masalahnya. Hmm, Jadi memang harus sekali dirujuk. Tetapi keadaan ekonomi yang eh, menengah ke bawah jadi memang tidak mencukupi untuk melakukan proses rujukan. Jadi memang kadang-kadang eh, ya kita harus merogoh sedikit dari saku kita untuk membantu oh meringankan. begitu ya. Jadi saya mau bilang bahwa ya menjadi ini kan soal kemanusiaan. Jadi itu yang kita bilang ah itu yang saya selalu bilang hidup untuk menghidupi. Jadi berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita itu sebenarnya yang titipan. Jadi kita harus membantu, harus bisa menyelaraskan. Jadi Hmm, soal keseimbangan. Jadi kenapa kok kita lebih, kok yang ini sedikit sekali. Nah itulah orang bilang soal keseimbangan hidup. Jangan sampai kita yang lebih ini terus lebih, lalu mereka yang serba tidak ada, serba terbatas terus. Nah, begitu. Jadi kalau sudah dalam keadaan begitu, mau tidak mau mata hatimu harus terbuka karena betul betul. gajimu itu selalu dibayar lunas negara. Jadi selama ada itu, itu memang kadang-kadang tantangan. Menurut banyak orang itu masih tantangan. Jadi orang bilang mau memberi tunggu ada dulu lebih salah sebenarnya. Memberi setelah sudah ada niat saja itu sudah luar biasa. Apalagi kamu mau memberi begitu. Jadi melihat pasien, melihat sampai ujungnya. Jadi kenapa kok pasien ini kok tidak mau dirujuk? Oh ternyata, oh digali, 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 digali. Oh ternyata ini. Itu contoh Oke. kecil itu. Ternyata ada lagi, bukan soal ekonomi, tetapi soal Hmm, kepercayaan budaya, adat istiadat di sini.
oh tidak boleh karena Heeh. sakit ini dokter karena bapak dan mamanya ini bertengkar. Jadi Oh, harus diselesaikan dulu ini, panggil dulu. Iya, ada yang seperti itu. Padahal bayi saya ini sudah sesak dan harus segera dirujuk. Oh tidak dokter, kita harus tunggu bapaknya karena mereka harus selesaikan dulu. Saya bilang, ya saya hmm. bawa dulu pasien saya, nanti diselesaikannya kemudian. Ah, seperti itu. Jadi ternyata ya yang seperti itu juga ada. Ketika baik kan, oh ketika jujur menceritakan semua. Ada pun yang seperti itu, jadi percaya tidak percaya barang-barang itu ada dan ya saya harus mau tidak mau juga menerima tetapi dengan prinsip bahwa kita adalah orang kesehatan. Jadi jangan sampai kita pun larut di dalam situ. Jadi prinsip kita jelas dan menurut ilmu kedokteran, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal lain di luar itu. Seperti itu. Jadi kita sebagai dokter harus lihat semua hal. Oke. Baik, Ade. Ini dari yang Ade ceritakan tadi muncul lagi pertanyaan nih. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Selagi bisa. Selagi bisa, oh, selagi ada sinyal. Nah, ini Ade. Iya. Yang menarik begini. Eh, ini bayangan kami orang saya sebagai yang awam ya. Ketika tadi ada cerita Mm-mm. bahwa melayani orang-orang sakit, pernah nggak ada menemukan sebuah kasus sakit penyakit yang baru yang mungkin belum pernah ada tangani sebelumnya? Ada nggak pengalaman seperti itu, Mm-mm. Ade? Pernah ada. Nah, apa tanggapan? Ada. Bagaimana ada menyikapi itu, Ade? Oh, memang waktu itu kan Hmm. kasusnya kasus hepatoma. Jadi memang pembesaran pada daerah hati. Jadi pasien ini juga memang unik. Dari awal memang saya juga sudah rujuk di awal itu bulan Januari. Tapi karena banyak masukan orang awam jadi urutlah oh karena kesalahan di waktu lampau menyebabkan ini lalu coba kita tradisional dulu akhirnya Oke. datang di bulan bulan Mei dalam keadaan ya sudah stadium lanjut sehingga mau tidak mau ya lebih kepada kepasrahan. Jadi ketika dia datang persis di hari terakhir hidupnya itu ketemu dengan saya dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi benar-benar dia tidak tidur karena dia mengkonsumsi satu jenis eh, apa ya obat tradisional ramuan yang memang dia beli sendiri, memang saya tidak bisa menyebutkan nama dagangnya. Oke. Dia beli dengan harga 2.250.000 rupiah. Dia baru coba malam itu, dan jam 7 malam dia minum dan dari jam 11 mulai mulai timbul efeknya dan dia memang tidak bisa tidur dan esok siangnya itu meninggal. Begitu. Jadi ya itu, kalau kita tinggal di tempat tugas yang seperti ini banyak sekali tantangan, masih banyak kepercayaan. Gitu. Apalagi budaya di sini lebih kesalahan-kesalahanmu itu akan pasti akan terbalaskan kesalahanmu. Kalau kamu tidak mengaku dosamu, maka kamu akan menanggung beban deritamu. Seperti itu. Oke, Bahwa jadi menurut kita kacamata orang medis, oh iya, ada ini penyakitnya, tetapi ya kita harus menurut mereka ya sudah harus selesaikan dulu secara adat segala. Maksud saya kan kita bisa berbarengan, tapi kalau di sini tidak. Di sini selesaikan mungkin dulu secara masalah keluarga. adat Oh, dulu. adat. Hmm, seperti itu. Jadi kadang-kadang Oke. memang datanya sudah begitu. Oke. Tapi dari pengalaman ada sendiri berarti berada di pelosok, berada di daerah pedalaman itu semakin Mm-mm. mematangkan ilmu dan pengetahuan ada ya, dan praktek sebagai seorang dokter ya. Iya, iya, yang tadinya benar-benar kita kan selalu kalau di kota besar kan tinggal pemeriksaan ini sudah lah kan selesai jadi. Tapi kalau di sini serba serba tidak ada. Jadi mau tidak mau ya ya akal ini otak ini harus lebih jernih begitu. Karena di sini pemeriksaan yang lain-lain hampir tidak ada. Sulit kita. Benar-benar benar ya. Kalau di kota besar ini Tapi kan lab-lab kan ya, mudah sekali ya. Hasil kita ke lab apa mudah sekali. Membantu dokter iya, lah ya, sangat membantu dokter. Tapi kalau di tempat ada ini memang mau tidak mau ya, mm, dokter itu harus benar-benar.
menjadi andalan satu-satunya ya. Ah, Ya, seperti itulah kira-kira. oke. Siap, Ade. Iya, Ade. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Ade yang sudah meluangkan waktu untuk boleh berbagi cerita di podcast kita pada kesempatan ini. Apa yang tadi Ade ceritakan ini tentu membuka pola pikir kami, membuka cara pandang kami ya, melihat bagaimana para dokter ini sudah berjuang dengan luar biasa, terutama ada dokter, dokter Eren dan juga teman-teman lainnya yang sudah memilih untuk meninggalkan kota, meninggalkan hal-hal yang lengkap dan kemudian memilih untuk berkarya di daerah pelosok, membawa kesehatan untuk masyarakat yang di pinggiran ya. Jadi kami doakan semoga dokter Eren dan juga dokter-dokter lainnya yang ada di pelosok tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat dalam pelayanan dan dijauhkan dari segala hal yang jelek lah ya. Dan juga amin, Amin. amin. Siap. Kami juga doakan mimpi-mimpi selanjutnya Amin. tercapai ya. Amin. Oke. Ya, itu saja teman-teman. Kita sudah Oke. bertemu dengan Dokter Eren. Mari kita berjuang bersama. Ya, setidaknya dengan profesi kita masing-masing, kita berusaha memberikan yang terbaik untuk siapa saja yang dilayani. Itu saja Dokter Eren. Betul. Ade, terima kasih ya. Oke, danke. Danke, danke. Oh, ini orang Yuk. orang Maluku sekarang pakai danke semua Orang nih. Maluku. Iya. Logat juga sudah ini apa ya? Logat Manggarai hilang. Oke. Siap Ade. Ini kami sudah semakin Siap, sore di siap, sana Bro. ya. Sekali lagi Ade, terima kasih banyak. Iya. Sehat selalu Oke. ya. Sehat selalu di sana, sukses selalu. Siap. Oke. Oke. Terima kasih Ade. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you, thank you. Yuk.